Adler dilahirkan di Wina pada tanggal 7 Februari 1870 sebagai anak ketiga. Alfred Adler lulus sebagai dokter dari Universitas Wina tahun 1895. Adler memulai karirnya sebagai seorang oftalmologis, tetapi kemudian dirinya beralih pada praktik umum di daerah kelas bawah Wina, sebuah tempat percampuran antara tempat bermain dan sirkus, sehingga banyak pasiennya yang pekerjaannya sebagai sirkus. Kekuatan dan kelemahan para pemain inilah yang mengilhami dia untuk mengembangkan konsep tentang inferioritas dan kompensasi. Teori Adler pada dasarnya sederhana dan ringkas. Bagi Adler, manusia itu lahir dalam keadaan tubuh yang lemah dan tak berdaya. Adler berpendapat bahwa manusia pertama-tama dimotivasikan oleh dorongan-dorongan sosial. Menurut Adler, manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Psikologi individu memandang individu sebagai makhluk yang saling bertergantung secara sosial. Rincian pokok-pokok teori Adler mencakup 6 hal berikut, yaitu pertama, perjuangan menjadi sukses. Yang kedua, persepsi subjektif. Yang ketiga, kesatuan atau unity. 4, minat sosial. 5, gaya hidup. 6, kekuatan kreatif self. 7, perkembangan abnormal. 8, aplikasi teori individual dalam praktek psikologi. Perjuangan menjadi sukses. Perjuangan menjadi sukses adalah dorongan menuju kesempurnaan atau penyesuaian yang memotivasi individu. Tujuan mereka adalah tujuan pribadi dan perjuangan mereka sebagian besar dimotivasi oleh perasaan rendah diri yang berlebihan atau adanya rasa rendah diri. Bagi Adler, kehidupan manusia dimotivasi oleh satu dorongan utama untuk mengatasi perasaan inferior dan menjadi superior. Jadi, tingkah laku ditentukan utamanya oleh pandangan mengenai masa depan, tujuan harapan kita. Kondisi-kondisi khusus seperti kelemahan organik atau cacat, pemanjaan dan pengabaian mungkin dapat membuat orang mengembangkan kompleks inferioritas. Menurutnya, orang berusaha menuju tujuan akhir baik untuk superioritas pribadi atau tujuan kesuksesan bagi semua umat manusia. Perjuangan menjadi sukses terdiri dari 3. Yang pertama itu ada the final goal. Yang kedua ada the striving for as compensation. Yang ketiga ada striving for personal superiority. Dan yang keempat ada striving for success. Selanjutnya yaitu pengamatan subjektif. Yang pertama ada fictional finalism atau fictionalism adalah gagasan bahwa ada tujuan imajiner atau potensial yang memandu perilaku kita. Fictionalism yang paling penting adalah tujuan superioritas atau kesuksesan. Tujuan yang kami ciptakan di awal kehidupan dan mungkin tidak dipahami dengan jelas. Fictional finalism memandu gaya hidup kita memberikan kesatuan pada kepribadian kita. Sebagai contoh, jika kita percaya bahwa berperilaku dengan cara tertentu akan memberi kita penghargaan di surga atau akhirat, kita mencoba untuk bertindak sesuai dengan keyakinan itu. Nah, yang kedua ada physical inferior. Adler bersikeras bahwa seluruh umat manusia diberkati dengan inferioritas organ, karena orang-orang memulai hidup kecil, lemah, dan tentang bagaimana mengatasi kekurangan fisik ini dan menjadi besar. Akan tetapi, bahkan setelah mereka mencapai ukuran, kekuatan dan superioritas mereka dapat bertindak seolah-olah mereka masih kecil, lemah, dan rendah. Berikutnya ada kesatuan atau unity. Adler memilih nama psikologi individu dengan harapan dapat menekankan keyakinannya bahwa setiap orang itu unik dan tidak dapat dipecah-pecah. Psikologi individu menekankan pentingnya unitas kepribadian.
Pikiran, perasaan, dan kegiatan semuanya diarahkan ke satu tujuan tunggal dan mengejar satu tujuan. Orang yang berperilaku aneh atau tak terduga, dia melakukannya dengan tujuan tunggal, yakni menjadi superior. Fakta bahwa dia berhasil memperoleh superioritas terhadap orang lain tidak berarti bahwa dia sengaja melakukannya. Mungkin dia tetap tidak sadar dengan motif-motif yang melatar belakangi tingkah lakunya, dan keras kepala menolak tuduhan bahwa dia ingin menguasai orang lain. Dalam kesatuan terdapat yang namanya logat organ. Logat organ ini merupakan uniti kepribadian, bukan hanya kesatuan aspek-aspek kejiwaan seperti motivasi, perasaan, dan pikiran, tetapi uniti juga meliputi keseluruhan organ tubuh. Gejala-gejala fisik, misalnya kelemahan organ tertentu, bukan suatu peristiwa yang terpisah, tetapi mungkin kelemahan itu berbicara tentang tujuan individu. Kesadaran dan tak sadar. Unitas kepribadian juga terjadi antara sadar dan tak sadar. Menurut Adler, tingkah laku tak sadar adalah bagian daripada tujuan final yang belum diformulasi dan belum dipahami secara jelas. Pikiran adalah apa saja yang dipahami dan diterima individu dapat membantu perjuangan menjadi sukses. Kemudian, minat sosial. Secara umum, minat sosial adalah sikap ketertarikan diri dengan kemanusiaan serta empati kepada setiap anggota orang per orangnya. Wujudnya adalah kerjasama dengan orang lain untuk memajukan sosial alih-alih untuk kepentingan pribadi. Menurut Adler itu sendiri, minat sosial adalah bagian daripada hakikat manusia dan dalam besaran yang berbeda, muncul pada tingkah laku setiap orang kriminal, psikotik, atau orang yang sehat. Kemudian A. Perkembangan minat. Perkembangan minat sosial, walaupun minat sosial itu dilahirkan, menurut Adler terlalu lemah atau kecil untuk dapat berkembang sendiri. B. Perlunya minat sosial. Kehidupan sosial dalam pandangan Adler merupakan sesuatu yang alami bagi manusia, dan minat sosial adalah perekat kehidupan sosial itu. Perasaan inferior dibutuhkan untuk menjadi bersama, membentuk masyarakat. C. Kriteria nilai-nilai kemanusiaan, interest sosial juga merupakan satu-satunya penilai keberhargaan. Standar untuk menentukan kemanfaatan hidup seseorang disebut Adler barometer normalitas, sebagaimana gambar berikut. Kemudian gaya hidup. Gaya hidup atau style of life adalah istilah yang digunakan Adler untuk menunjukkan selera hidup seseorang. Gaya hidup mencakup tujuan seseorang, konsep diri, perasaan terhadap orang lain, dan sikap terhadap dunia. Gaya hidup adalah hasil interaksi antara keturunan atau bawaan lahir, lingkungan, dan gaya kreatif yang dimiliki seseorang. Manusia dengan gaya hidup yang sehat dan bermanfaat secara sosial menunjukkan minat sosial mereka melalui tindakan. Adler percaya bahwa manusia dengan gaya hidup yang bermanfaat secara sosial memperlihatkan bentuk kemanusiaan yang paling tinggi dalam proses evolusi, dan bentuk ini sangat mungkin memenuhi dunia di masa depan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan kekuatan kreatif diri. Adler meyakini bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk menciptakan gaya hidupnya sendiri. Kreativitas diri yang dimiliki manusia membuat seseorang dapat mengendalikan hidup mereka, meraih tujuan, menentukan caranya sendiri, dan berperan penting dalam membentuk minat sosial. Daya kreatif adalah konsep dinamis yang menggambarkan pergerakan, yang mana pergerakan ini akan menjadi karakteristik hidup yang penting. Adler menjelaskan pentingnya faktor keturunan dan lingkungan dalam psikolog membentuk kepribadian, kecuali kembar identik. Karena setiap anak terlahir dengan genetik yang unik dan kemudian menemui pengalaman sosial yang berbeda dengan manusia lain. Namun,
manusia lebih dari sekedar hasil faktor keturunan dan lingkungan semata. Mereka adalah makhluk kreatif yang tidak hanya bereaksi terhadap lingkungan, tetapi juga melakukan tindakan atasnya dan menyebabkan lingkungan baru dalam bereaksi terhadap mereka. Hal yang terpenting adalah bukan apa yang ada dalam diri seseorang, tetapi bagaimana seseorang dapat menggunakan semua hal yang ada dalam diri mereka. Selanjutnya, perkembangan abnormal. Adler meyakini bahwa manusia adalah gambaran dari apa yang mereka buat atau ciptakan dalam hidupnya sendiri. Daya kreatif membantu manusia sampai batasan tertentu, dengan kebebasan untuk menjadi sehat secara psikologis atau tidak sehat secara psikologis, dan untuk mengikuti gaya hidup yang berguna atau tidak. Deskripsi umum menurut Adler, satu faktor yang mendasari semua jenis ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri adalah minat sosial yang tidak berkembang. Selain kurangnya minat sosial, orang-orang neurotis cenderung untuk menetapkan tujuan yang terlalu tinggi, hidup dalam dunianya sendiri, dan mempunyai gaya hidup yang kaku dan dogmatis. Ketiga karakteristik ini terjadi karena kurangnya minat sosial. Singkatnya, manusia mengalami kegagalan dalam hidupnya karena mereka selalu memperhatikan diri mereka sendiri dan kurang memperhatikan orang lain. Kemudian, faktor eksternal penyebab ketidakmampuan menyesuaikan diri. Adler menyebutkan 3 faktor. 3 faktor ini adalah penyebab. Satu dari ketiganya cukup untuk menyebabkan munculnya ketidaknormalan. Yang pertama, kelemahan fisik yang berlebihan. Kedua, gaya hidup manja. Dan yang ketiga, gaya hidup terabaikan. Aplikasi teori individual dalam praktek psikologi. Yang pertama, keadaan keluarga. Dalam sebuah keluarga, setiap anak lahir dengan unsur genetik yang berbeda, masuk ke dalam setting sosial yang berbeda, dan menginterpretasikan situasi dengan cara yang berbeda. Yang kedua, psikoterapi. Tujuan utama psikoterapi adalah meningkatkan keberanian, mengurangi perasaan inferior, dan mendorong berkembangnya minat sosial. Yang ketiga, menggali masa lalu atau early recollections. Ingatan masa lalu seseorang selalu konsisten dengan gaya hidup orang itu dan sekarang dan pandangan subjektif orang itu terhadap pengalaman masa lalunya, menjadi petunjuk untuk memahami tujuan final dan gaya hidupnya. Yang keempat, mimpi. Bagi Adler, mimpi adalah usaha dari ketidaksadaran untuk menciptakan suasana hati atau keadaan emosional sesudah bangun nanti, yang memaksa si pemimpi melakukan kegiatan yang semula tidak dikerjakan.